seorang mengajak seorang temannya, keluarga dekatnya. Tapi ketika sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai melakukan dakwah dengan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi, tapi sudah dengan terang-terangan. Sehingga kemudian Rasulullah mengumpulkan, menyeru setiap suku, setiap kabilah, setiap keluarga yang ada di Mekah pada saat itu, dikumpulkan, dipanggil setiap kepala sukunya. Wahai bani ini, bani ini, bani ini. Setelah mereka mendengarkan, tahu bahwasanya yang memanggil Muhammad pasti ada sesuatu yang sangat penting. Karena selama ini mereka tahu siapa Muhammad, orang yang sangat terpercaya di kalangan mereka, orang yang sudah sangat diketahui kejujurannya, orang yang sangat dihormati sebelumnya, orang yang sangat dihormati sebelumnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah mereka berkumpul pun Rasulullah kemudian menguji kesikohan mereka, menguji tingkat kepercayaan hati mereka kepada baginda, ya, dengan mengatakan, menurut kalian, setelah mereka semuanya berkumpul, menurut kalian, seandainya aku katakan bahwasanya di belakang lembah ini ada pasukan berkuda yang siap menyerbu kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Apakah kalian percaya kepadaku? Ya, padahal nggak ada suara kuda, nggak ada suara derupan kuda, nggak ada angin, nggak ada pasir, debu pasir yang naik ke atas, kan itu nggak mungkin. Tapi kalau memang itu dikatakan oleh Muhammad, mereka akan percaya. Maka mereka pun semangat menjawabnya. Naam, ya, kami akan percaya. Ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Kami tidak pernah mendengarkan kata-kata darimu kecuali kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur. Nah, baru kemudian Rasulullah menjelaskan, fa inni nadhirul lakum baina yaday 'adzabin syadid. Sesungguhnya aku ini adalah utusan yang memberi peringatan kepada kalian, dan jika kalian tidak mengalihkan, tidak beriman, niscaya di hadapanku ada siksaan yang sangat dahsyat. Terus setelah itu Abu Lahab langsung menyanggah, ya. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Apakah hanya untuk hal ini kamu mengumpulkan kami semua? Nah, kemudian Allah pun menurunkan surat Al-Lahab. Kemudian kita sudah membahas poin-poin penting yang dijadikan sarana oleh orang-orang musyrik untuk menyanggah dakwah Islam. Waktu itu yang pertama, mereka menyanggah tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu kita bahas pertama ini, ya. Jadi mereka pertama kali yang dijadikan sarana untuk menyanggah baginda Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya itu tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, wahdaniyatnya. Karena selama ini mereka menyembah banyak Tuhan. Selama ini mereka menyembah banyak Tuhan, tidak hanya 1, 2, 3, tapi banyak. Yang paling besarnya memang 3. Manat, Lata, dan Uzza. Tapi hampir di mungkin setiap desa, ini ada patung tersendiri. Bahkan di setiap rumah mereka juga terbiasa membuat patung-patung sendiri, yang kemudian patung itu diagung-agungkan, disembah-sembah. Mereka beribadah kepadanya, bersujud, berdoa kepada berhala-berhala tersebut. Maka ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan mengajarkan tauhid, kembali kepada tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka mereka pun menyanggah akan hal ini dengan berbagai alasan. Walaupun secara fitrahnya mereka sudah tahu, mereka yakin bahwasanya yang menciptakan alam semesta, menciptakan manusia itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah urusan ibadah, mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin yang menciptakan alam semesta itu Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan alam ini, mereka menjawabnya Allah. Tetapi kalau disuruh beribadah hanya kepada Allah, nah ini yang disanggah oleh mereka. Maka mereka dengan berbagai alasan bahkan membuat ucapan-ucapan yang cenderung mentertawakan dan mengolok-olok dakwah tauhid yang dilancarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, mereka ada yang mengatakan wa ajibu an ja'hum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Dan orang-orang kafir mengatakan ini Muhammad ini merupakan sahirun kadzdzab, sahir tukang sihir, kadzdzab yang pendusta. Coba sebelumnya mereka meyakin betul bahwasanya Muhammad itu Al-Amin, As-Shadiqul Amin. Mereka sendiri yang menggelarinya ya. Tapi begitu berdakwah mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, bertauhid, kemudian mereka mengatakannya apa? Sahir, tukang sihir, kadzdzab lagi pendusta gitu. Sebenarnya mereka nggak percaya dengan omongannya sendiri. Karena sebelumnya dari kecil sampai usia 40 tahun lebih ya, mereka masih mengenal Muhammad sebagai seorang yang jujur dan terpercaya. Tapi begitu berdakwah kepada mereka, baru mereka mengatakan ini sahir, ini kadzdzab, tukang sihir, ini pendusta itu. Sebenarnya mereka sendiri nggak percaya dengan omongan sendiri, tapi untuk menghalang-halangi manusia yang lain supaya tidak beriman, ya mereka mengatakan sahir, kadzdzab itu, tukang sihir, tukang pendusta. Di antaranya aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini merupakan sesuatu yang sangat mengherankan menurut mereka. Bahkan mereka mengatakan ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. In hadza illa ikhtilaf. Kami tidak pernah mendengarkan seperti ini di agama-agama terakhir. Sesungguhnya ini hanyalah dibuat-buat. Ini perkataan mereka. Kita lanjutkan poin yang kedua yang menjadi sanggahan mereka, yaitu adanya hari akhir. Karena Rasulullah SAW mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, juga beriman kepada hari akhir. Ya, hari akhir dengan berbagai kondisi-kondisi serta keadaan-keadaan atau marhalah, fase-fase yang dialami oleh manusia kelak pada hari akhir. Baik mulai dibangkitkan dari alam kubur, ya, terjadinya hari kiamat, kemudian nanti dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar untuk diperhitungkan, dihisab amal perbuatannya, kemudian adanya surga, adanya neraka. Nah, ini yang disanggah oleh orang-orang musyrik pada saat itu. Mereka tidak mau beriman dan tidak mau yakin akan keberadaan hari akhir. Dan mereka mengatakannya, hal nadullukum ala rajulin yunabbiukum idza muziktum kullu mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid aftaru 'ala Allahi kadiban am bihi jinnah. Mereka mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan kepada seseorang, yang dimaksud mereka itu Muhammad, seseorang sallallahu alaihi wasallam, yang orang itu mengabarkan, memberikan informasi bahwasanya ketika kalian sudah hancur lebur, tercerai-berai, artinya sudah meninggal,
kemudian sudah hancur lebur, tinggal tulang belulang yang sudah tercerai-berai. Innakum lafi khalqin jadid. Sesungguhnya kalian setelah itu benar-benar akan berada dalam menjadi makhluk yang baru, akan hidup lagi. Aftara 'ala Allahi kadiban. Apakah dia membuat kepalsuan terhadap Allah? Itu mereka masih yakin kepada Allah itu. Tapi enggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Apakah dia akan membuat sesuatu, memalsukan sesuatu atas nama Allah? Atau orang tersebut memang kemasukan jin, atau orang itu kerasukan jin, kesambet itu, sehingga ngomongnya ini manusia nanti kalau sudah hancur lebur kemudian akan dibangkitkan menjadi baru lagi, hidup lagi. Ini mereka enggak percaya akan hal itu. Kemudian Al-Quran menyanggah mereka, balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil adabi wad dhalalil ba'id. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, kepada kehidupan akhirat, akan berada dalam siksaan dan kesesatan yang sangat jauh. Mereka mengingkari, orang-orang musyrik mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka mengatakan in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Sesungguhnya ia tiada lain adalah kehidupan dunia kami dan kami tidak akan dibangkitkan. Bahkan mereka bersumpah dengan sumpah yang berlebih. Wa aqsamu billah, mereka bersumpah demi Allah dengan sebenar-benar sumpah yang mereka lakukan, bahwasanya la yam'atsullahu may yamut. Allah tidak akan membangkitkan lagi orang yang sudah meninggal menurut mereka. Jadi mereka mengira bahwasanya tidak ada kehidupan selain kehidupan dunia. Jadi mereka meyakini bahwasanya nggak ada lagi kehidupan selain kehidupan dunia. Nah, orang-orang yang seperti ini keyakinannya, tidak yakin dengan kehidupan akhirat, tidak beriman dengan hari akhir, niscaya hidupnya hanya akan mementingkan masalah dunianya saja, mementingkan perutnya saja, memuas-muaskan mumpung masih hidup di dunia. Puas-puasin semua kesenangan yang bisa dia dapatkan akan dikejar, walaupun pada akhirnya nggak mungkin akan mendapatkan semua kesenangan. Manusia pasti ada batasnya walaupun di dunia. Jadi orang yang mengejar terus kesenangan-kesenangan biasanya malah susah. Orang yang terus mengejar kesenangan-kesenangan biasanya malah jadi susah hidupnya. Biasanya orang yang terus mengejar kesenangan-kesenangan, punya yang dicari kesenangan dunia itu, biasanya hidupnya malah susah. Maksudnya kehilangan sesuatu yang membahagiakan karena diperbudak oleh kesenangan dunia, nggak pernah puas. Ini pengen tak, pengen ini, kejar terus itu. Akhirnya seperti diperbudak oleh kesenangan dunia. Pada akhirnya malah menjadi menderita. Nah, mereka tidak mau beriman dengan kehidupan akhirat. Mereka kira bahwasanya hidup ya hanya di dunia sekali-kalinya itu. Nggak ada lagi kehidupan setelah kehidupan dunia. Akhirnya mereka melakukan segala hal di dunia yang penting membuat mereka senang, tanpa memperhatikan halal dan haram, tanpa memperhatikan baik dan buruk, tanpa memperhatikan keuntungan dan kerugian buat orang lain, manfaat atau tidak manfaat, yang penting senang. Karena tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Ini diulang-ulang seringkali di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan mahiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada, itu tiada lain adalah kehidupan kami di dunia. Kami hidup, kami mati, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu yang terus bergulir. Itu yang membuat suatu saat akan membinasakan kami, dan setelah itu tidak akan dibangkitkan. Menurut
mereka ya, karena tidak mau beriman kepada hari akhir. Kemudian mereka lupa ya, karena tidak mau beriman, sebenarnya mereka lupa bahwasannya yang telah menciptakan manusia yang sebelumnya itu tidak ada, kemudian diciptakan menjadi ada, kemudian meninggal. Dulu saja nggak ada, Allah mudah untuk menciptakannya, apalagi yang sudah pernah ada itu, sudah pernah jadi, hanya mengembalikan rusak, hancur, dibalikin lagi seperti dulu. Lebih mudah mana? Nah, mereka kan nggak mau beriman, nggak mungkin lah. Manusia sudah hancur lebur, tinggal tulang belulang, berserakan di mana-mana. Kemudian nanti akan dihidupkan lagi, dibangkitkan, kemudian dihisab. Mereka nggak mungkin lah. Masa sih? Orang sudah mati, sudah habis dagingnya, sudah busuk, kemudian habis dimakan cacing, dimakan belantung, tinggal sisa tulang belulang berserakan, bahkan semakin lama mungkin tulangnya juga hancur. Masa akan dibangkitkan? Masa akan bisa hidup lagi? Ya mereka berpikirnya seperti itu, tetapi lupa bahwasanya dulu Allah menciptakan kita manusia nggak ada sebelumnya, nggak ada contohnya. Kemudian Allah dengan mudah menciptakan kita manusia. Kemudian kita meninggal. Setelah itu Allah untuk mengembalikan kita seperti saat kita pernah ada, lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah. Menciptakan yang sebelumnya belum ada aja gampang, apalagi yang sudah pernah ada, hanya mendaur ulang. Lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Mujahid dan yang lainnya mengatakan Ubay bin Khalaf datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Khalaf datang kepada Rasulullah dan di tangannya ada tulang. Ada tulang yang kemudian dia potong-potong ya, dia belah-belah, dia hancurkan, dan kemudian dia tebarkan di udara, dilemparkan ke udara. Ini orang musyrik ya, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia membawa tulang, kemudian dia potong-potong, dia hancurin. Setelah itu dilemparkan ke udara. Kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ataz'umu anna Allah yab'atsu hadza?" Apakah kamu mengira bahwasanya Allah akan membangkitkan ini? Jadi dia membawa tulang manusia, kemudian dihancurkan. Setelah itu dia tebarkan di udara, dilemparkan. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Muhammad, apakah kamu kira Allah bisa membangkitkan ini? Allah akan membangkitkan yang seperti ini?" Qala, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya, yumitukallahu ta'ala, Allah akan mematikanmu, tsumma yab'atsuka, kemudian akan membangkitkanmu, tsumma yahsyuruka ilan nar, kemudian akan menggiringmu ke dalam api neraka." Ya, orang musyrik, orang kafir yang memang tidak mau beriman, sampai-sampai saking kehelnya mungkin dia datang kepada Rasulullah dengan membawa tulang belulang yang dia potong-potong, yang dihancurkan, kemudian dia tebarkan di udara berserakan. Setelah itu dia mengatakan, "Wahai Muhammad, kamu kira Allah akan membangkitkan yang seperti ini, tulang-tulang sudah berserakan begini?" Kata Rasulullah, "Ya, Allah akan mematikan Anda, kemudian nanti akan membangkitkan
Anda dan akan mengumpulkan Anda, menggiring Anda ke neraka. Kemudian turun ayat ya, wa nazalat hadhil ayat. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Tidakkah manusia memperhatikan bahwasannya kami telah menciptakannya dari air mani, kemudian dia menjadi manusia yang nyata, tegak nyata. Dan Allah memberikan perumpamaan kepada kami, dan ia manusia melupakan penciptaannya. Kemudian dia mengatakan, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah berserakan? Katakanlah wahai Muhammad, yuhyiha alladhi anshaha awwala marrah, akan menghidupkannya kembali yang telah menciptakannya pertama kali. Yang dulu telah menciptakannya, dialah yang akan menghidupkannya kembali. Dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan kalau kita lihat ungkapan-ungkapan Al-Quran untuk membuat manusia bisa menerima keberadaan hari akhir, keberadaan hari di mana manusia akan dibangkitkan, ini menggunakan ungkapan-ungkapan yang rasional, menggunakan ungkapan-ungkapan yang rasional, bisa diterima akal. Ya, kalau menciptakan pertama kali dulu gampang, ya apalagi kalau menghidupkan yang sudah pernah ada itu, dihidupkan lagi, mengulang saja gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya belum pernah ada diciptakan gampang, apalagi mengulang untuk menghidupkan kembali yang sudah pernah hidup, itu gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringkali kemudian Al-Quran juga memberikan perumpamaan dengan tanah yang tandus, tapi kemudian ketika diturunkan hujan, tanah yang tadinya kering seperti nggak ada rumput, nggak ada tumbuhan, begitu turun air hujan, tumbuh itu, bisa tumbuh dari dalam, tumbuh rumput, tumbuh tanaman, tumbuhan. Nah, seperti itu manusia akan dibangkitkan. Jadi yang tadinya kering, tandus itu, begitu diturunkan air hujan langsung pada tumbuh itu, seperti dibangkitkan lagi dari alam kubur itu. Fangdur, maka perhatikanlah, ila athari rahmatillah, ke bekas-bekas rahmat Allah, kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan tanah, menghidupkan bumi setelah matinya, tanah yang tandus kemudian dihidupkan kembali dengan diturunkannya air hujan. Inna dzalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini yang poin kedua. Kemudian yang ketiga, mereka menyanggah terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka menyanggah tentang kenabian dan kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengira bahwasannya Rasul yang diutus itu hendaknya bukan dari kalangan manusia seperti mereka itu. Dan mereka berkeinginannya itu, kalau Rasul jangan manusia, Rasul kalau bisa dari kalangan malaikat. Jadi mereka mengatakan, ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq,
laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Apa-apaan Rasul ini? Dia makan makanan seperti kita, minum seperti kita. Ya, kenapa tidak diturunkan saja malaikat untuk menjadi seorang Rasul? Nah, mereka berpikirnya begitu ya. Mereka menyanggah, masa seorang nabi, seorang rasul dari kalangan manusia seperti kita, makan bareng seperti kita, minum juga seperti kita, buang hajat seperti kita, tidur seperti kita. Masa dia jadi rasul? Nah, mereka menyanggah, kenapa enggak malaikat saja? Maka ini pun dibantah oleh Al-Quran ya. Karena kalau diutusnya dari kalangan manusia ya, kalau diutusnya dari kalangan manusia, itu kemudian ketika memberikan contoh-contoh ibadah itu berarti bisa dilakukan juga oleh manusia. Karena seorang rasul itu jadi sebagai teladan, menyampaikan risalah Allah, dan risalah itu sudah diterjemahkan dalam kehidupan, dan itu bisa ditiru oleh manusia. Nanti kalau diutusnya dari kalangan malaikat, kemudian mereka akan kembali ya, ketika nggak mau beribadah, ya dia kan malaikat, kami nggak akan mampu seperti malaikat itu. Tapi kalau diutusnya dari kalangan manusia, bisa melakukan seperti apa yang mereka lakukan, memberikan contoh beribadah yang juga bisa dilakukan oleh manusia yang lain, karena dia seorang manusia biasa. Hanya saja kemudian Allah berikan wahyu, menjadikan seorang nabi dan rasul, kemudian berdakwah kepada mereka dengan memberikan contohnya, dan contohnya itu bisa diikuti oleh umatnya manusia biasa. Jadi kalau diutusnya seorang malaikat, nanti nggak nyambung, ada gap di situ ya. Ini manusia biasa, yang diutusnya malaikat, nanti nggak bisa niru, karena kekuatan manusia beda dengan kekuatan malaikat, kebiasaan manusia beda dengan kebiasaan malaikat. Manusia punya hawa nafsu, malaikat nggak punya. Akhirnya ketika manusia itu ingkar, kenapa kamu nggak ngikutin rasul itu? Ya dia kan malaikat, kami manusia, nggak bisa ngikutin seperti malaikat. Makanya Allah mengutus seorang rasul itu bukan dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan manusia biasa, yang kemudian diutus berdakwah kepada mereka, memberikan teladan, dan bisa dicontoh, diteladani oleh manusia yang lain. Kemudian yang keempat, yang menjadi sanggahan mereka, yaitu terkait dengan Al-Quran. Mereka tidak mau percaya kepada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari Allah, dan mereka menganggapnya hanya seperti syair-syair yang biasa didendangkan oleh mereka. Sekalipun terdapat perbedaan yang sangat jauh antara ayat-ayat Al-Quran dan syair-syair yang diucapkan oleh orang-orang Arab pada saat itu. Al-Quran mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'allamnahu syi'ra," dan kami tidak mengajarkan kepadanya syair, "wa ma yanbaghilah," dan tidaklah layak baginya untuk bersyair, "in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin," sesungguhnya ia tiada lain adalah peringatan dan Quran yang nyata. Liyundzira man kana hayyan, untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup, wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan siksaan itu akan diberikan kepada orang-orang yang kafir. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan wasyu'ara, ya, bagaimana ini Al-Quran menjadi syair sementara Al-Quran mengatakan wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Maka Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, tidak sama
dengan syair-syair yang lain. Dan tidak pula Al-Quran ini ucapan-ucapan dukun, jampi-jampi dukun, bukan juga ya. Innahu laqur'anun karim, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan Rasul yang mulia. Ucapan Rasul di sini utusan Allah yang menyampaikan wahyu malaikat. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar ucapan malaikat yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair, dan ia bukanlah ucapan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kalian beriman. Wala biqauli kahin, dan bukan pula ucapan para dukun. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Tanzilum mir rabbil alamin, yang diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Dan para ahli syair pada saat itu sudah sangat lihai membedakan antara syair-syair yang biasa mereka buat dengan Al-Quran. Sudah sangat tahu jelas perbedaannya, bahwasanya Al-Quran ini bukanlah syair. Tetapi karena nggak ada alasan lagi untuk menghalang-halangi manusia supaya tidak beriman kepada Al-Quran, ya mereka hanya bisa mengatakan inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad yata'allamul Quran, mempelajari Al-Quran min rajulin a'jami, dari orang ajam. Orang ajam itu bukan orang Arab. Karena orang Arab pada saat itu nggak bisa membuat Al-Quran. Yang biasa mereka buat itu syair-syair. Syair-syair. Tapi ini Muhammad luar biasa. Ucapan-ucapan yang keluar, ayat-ayat Al-Quran ini sangat luar biasa, mengalahkan syair-syair yang biasa mereka buat. Karena nggak ada alasan lagi ya mereka mengatakan ini syair. Bukan, mereka sudah tahu bahwasanya ayat Al-Quran itu bukan syair. Terus apalagi yang harus kita katakan supaya orang-orang nggak mau beriman itu. Sampai-sampai mereka mengatakan bingung, karena sudah bingung alasannya. Mereka mengatakan Muhammad sesungguhnya telah mempelajari Al-Quran dari orang ajam. Orang ajam itu bukan orang Arab ya. Kana gulaman li ba'di butuni Quraisy, yang orang ajam itu, jadi orang luar, orang asing, menjadi budak bagi sebagian orang-orang Quraisy. Jadi mereka akhirnya mengatakan Muhammad ini belajar dari seorang budak ajam, seorang budak asing yang menjadi budaknya sebagian orang Quraisy. Dan budak itu dijual di samping Bukit Sofa, dan bisa jadi Rasulullah SAW duduk bersamanya, bercakap-cakap dengannya, belajar darinya sesuatu. Tetapi ini justru malahan nggak masuk akal lagi. Kenapa? Karena budak asing itu tidak berbicara bahasa Arab ya. Tidak bisa berbicara bahasa Arab. Sementara Al-Quran itu bilisanin Arabiyyim mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Kalau orang ajam, jangankan membuat ayat-ayat Al-Quran, ngomong bahasa Arab juga susah. Mana Rasulullah belajar dari orang ajam, budak lagi gak mungkin kan. Tapi mereka bingung, apalagi yang harus kita ucapkan supaya orang-orang gak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Ya, mereka juga masih terus menyanggah Al-Qur'an. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan satu kali saja? Diturunkan langsung gejlok itu. Jadi Al-Qur'an itu. Kenapa harus diturunkan bertahap-tahap? Ini beberapa ayat turun, nanti beberapa hari kemudian turun lagi beberapa ayat ya. Kenapa enggak langsung diturunkan sekaligus? Jeglek gitu. Diturunkan menjadi satu kitab gitu.
jadi satu kitab Al-Quran. Kenapa diturunkannya harus ya berangsur-angsur, dikit-dikit? Ya mereka menyanggah juga seperti itu. Nah, ini pun kemudian Al-Quran membantah mereka. Wa kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Seperti itulah kami menurunkan Al-Qur'annya dengan bertahap untuk meneguhkan hatimu dengan Al-Qur'an itu, dan supaya kami bacakan kepadamu dengan bacaan yang tartila. Selain itu, ketika turunnya berangsur-angsur, bertahap, sedikit-sedikit, itu lebih mudah dihafal. Sehingga para sahabat begitu mendengarkan beberapa ayat yang disampaikan Rasulullah langsung bisa hafal. Coba kalau diturunkannya langsung banyak gitu, mungkin gak ada yang hafal. Kita sedikit-sedikit saja susah ngafalnya, apalagi langsung banyak. Maka hikmahnya dari Allah diturunkannya Al-Quran ini berangsur-angsur sedikit-sedikit. Bahkan ketika diturunkannya berangsur-angsur sedikit-sedikit, ya sesuai dengan kejadian-kejadian yang dialami, sesuai dengan fase-fase yang dialami, itu semakin meneguhkan keimanan para sahabat. Semakin meneguhkan, semakin difahami, semakin Al-Quran seperti apa ya, ruh baru gitu ya. Ada ruh yang baru yang masuk ke dalam hati dan jiwa para sahabat begitu turun ayat Al-Quran. Wah, jadi seakan-akan menjadi ruh baru gitu. Itu turun berapa ayat sampaikan, menjadi ruh tersendiri. Setiap lagi sedang ada urusan yang sangat menyakiti mereka, dalam kondisi yang sangat sulit, kemudian turun ayat-ayat Al-Quran, ini seakan-akan menjadi amunisi yang menguatkan kembali jiwa mereka, menguatkan kembali ruh mereka. Ketika diturunkannya beberapa ayat secara berangsur-angsur, tidak langsung. Ya, kalau sekarang Al-Quran sudah jadi satu kitab, kita sering baca dari awal sampai akhir, tapi kayak nggak ada ruhnya. Karena ya kecuali kadang kondisi-kondisi tertentu, begitu kita mengalami hal-hal tertentu, begitu kita baca ayat Al-Quran yang kita pahami nyambung dengan kondisi itu, nah itu lebih merasuk ke dalam jiwa kita. Tapi banyaknya ayat yang kita baca kadang karena nggak sesuai dengan kondisi yang kita sedang jalani, itu jadi nggak nyentuh hati kita, kadang-kadang seperti itu. Berbeda ketika kita membaca ayat-ayat tertentu yang kebetulan sesuai dengan kondisi yang sedang kita alami, itu kadang menjadi semangat baru, menjadi ruh baru, menjadi amunisi dalam diri kita, meningkat kembali keimanannya. Ya, kadang-kadang orang beriman itu bukan disebabkan ya. Kadang orang kafir non muslim itu kadang-kadang membaca beberapa ayat Al-Quran atau baca terjemahnya, dan ketika membaca beberapa ayat Al-Quran itu memang sedang pas sesuai dengan kondisi yang sedang dialami, sedang mengganggu perasaan dan hati mereka itu. Ternyata ditemukan, oh ternyata ayat Al-Quran mengatakan begini, langsung ada ruh baru di situ. Ya, seperti itu juga dulu turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, bertahap, tidak langsung satu kitab diturunkan, tapi bertahap sesuai dengan perjalanan dakwah, sesuai dengan kondisi yang dialami, sesuai dengan keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Maka Al-Quran begitu turun sedikit demi sedikit terus menjadi ruh baru dalam diri para sahabat, sehingga keimanan mereka dari hari ke hari, waktu ke waktu semakin bertambah, semakin meningkat.
wa yazdadal ladzina amanu imana, dan semakin bertambah keimanan orang-orang yang beriman. Nah, kemudian karena mereka tidak juga mau beriman kepada ayat-ayat Al-Qur'an, tidak mau beriman kepada kalamullah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Al-Qur'an pun memberikan tantangan. Kalau kalian tidak mau beriman, kemudian cobalah kalian buat satu surat seperti yang ada di dalam Al-Qur'an, yang sama-sama kalian bahasa Arab. Al-Qur'an ini bahasa Arab, kalian juga sejak kecil ngomongnya pakai bahasa Arab. Al-Qur'an isinya huruf-huruf hijaiyah dari alif, ba, ta sampai dengan ya, yang biasa kalian ucapkan, yang biasa kalian tulis, yang biasa kalian membuat syair dari huruf-huruf tersebut. Coba, kalau kalian nggak mau beriman bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamullah, dari Allah diturunkannya, coba kalian buat saja. Bisa nggak satu surat saja seperti yang ada di dalam Al-Qur'an? Katakanlah wahai Muhammad, la ini ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an. Seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul, bersatu padu, bekerja sama untuk membuat seperti Al-Qur'an ini, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Mereka tidak akan sanggup, tidak akan bisa membuat seperti Al-Qur'an, sekalipun mereka saling bekerja sama, bantu membantu. Fa illam taf'alu, Al-Qur'an kemudian menantang mereka, ya. Fa'tu bisuratin mim mithlihi, datangkanlah, buatlah satu surat saja seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Fa'tu bisuratin mim mithlihi in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar dalam sanggahan kalian, ya. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan kalian tidak akan mampu, fattakun nar, maka takutlah kalian akan api neraka. Wa iddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan mereka pada saat itu benar-benar ahli dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab tentunya, ya. Mereka sangat ahli. Bahkan setiap hari mereka biasa mendengarkan syair, mungkin 100 bait, 200 bait syair, ya. Itu mereka langsung hafal. Itu sudah biasa. Kemudian mereka membuat syair-syair, dan ketika syairnya bagus disampaikan kepada pemimpin penguasa mereka, itu bisa mendapatkan harta yang banyak. Begitu dia memuji penguasa dengan syair yang dia buat, akhirnya penguasa itu pun memberikan hadiah uang yang banyak. Itu biasa, mereka sudah membuat syair-syair seperti itu. Tapi mereka kemudian nggak mau beriman dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an menantang mereka, ya silakan. Kalau nggak mau beriman, kalau nggak yakin Al-Qur'an ini kalamullah, coba buatkan satu surat saja seperti yang ada di dalam Al-Qur'an, sekalipun surat yang sangat pendek. Surat yang sangat pendek. Akhirnya mereka dari dulu pingin membantah tantangan Al-Qur'an ini, pingin, ya, memenuhi tantangan Al-Qur'an, karena kalau terpenuhi tantangannya, mereka bisa meyakinkan kepada orang lain bahwasanya Al-Qur'an ini bukan kalamullah. Buktinya apa? Kami bisa memenuhi tantangannya. Tetapi mereka nggak ada yang bisa. Bahkan sepanjang masa sampai hari kiamat nanti, orang-orang ahli bahasa Arab, profesor-profesor sastra Arab sekalipun, nggak akan ada yang bisa membuat satu surat seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Padahal mereka sangat berkeinginan untuk memenuhi tantangan tersebut, sehingga bisa membuktikan kepada orang lain ketika sudah terpenuhi tantangannya bahwa Al-Qur'an bukan kalamullah. Buktinya kami bisa memenuhi tantangannya. Mereka pingin sekali itu, tapi nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Pernah ada nabi palsu yang bernama Musailamah,
yang kemudian Musailamah ini digelari dengan Al-Kadzdzab ya. Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi sepeninggal baginda Nabi Muhammad SAW, Musailamah Al-Kadzdzab ini dia mengaku menjadi nabi, kemudian dia mencoba membuat surat-surat seperti yang ada di dalam Al-Quran. Di antara surat yang dia buat itu surat Al-Fil. Di Al-Quran ada surat Al-Fil, surat pendek ya. Kalau di Al-Quran bunyinya Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan pasukan gajah? Nah, surat Fil yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab ya, nabi palsu, dia membuat surat Al-Fil. Bunyinya apa? Al-Fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu jismun kabir, wa lahu khurtumun tawil. Kalau sekilas kita nggak paham bahasa Arab kelihatannya bagus karena ujungnya bersajak. Seperti al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, kan seperti al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Seperti juga al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah gitu. Dia buat al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu jismun kabir, wa lahu khurtumun tawil. Ya, ini surat Al-Filnya Musailamah Al-Kadzdzab. Tapi kalau kita baca artinya, Al-Fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, dan tahukah kamu apa itu gajah? Lahu jismun kabir, ia memiliki tubuh yang besar. Wa lahu khurtumun tawil, dan dia memiliki belalai yang panjang. Itu anak TK juga tahu. Nggak harus menjadi nabi untuk membuat seperti itu. Anak TK juga sudah tahu ya, kalau gajah itu tubuhnya besar dan punya belalai yang panjang. Nggak harus menjadi nabi itu untuk mengetahui gajah seperti itu. Masa dia mengaku menjadi nabi, membuat surat gajah, isinya seperti itu, nggak ada maknanya itu. Ngapain pakai jadi nabi itu? Nggak akan sanggup itu. Coba surat terpendek di dalam Al-Quran, maknanya sangat luar biasa. Inna a'tainakal kautsar ya. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wah, maknanya sangat luar biasa. Nah, Musailamah Al-Kadzdzab ini ya dia bisa bahasa Arab, memang orang Arab ya, ahli bahasa Arab itu. Tapi membuat surat-surat yang ya mungkin secara sajaknya ada sajaknya, tapi maknanya, artinya, kandungannya itu sama sekali nggak ada bandingannya. Jauh sekali dengan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Kan dia juga membuat surat yang lain namanya surat kodok. Ya, bahasa Arab ya, ad-difda itu artinya kodok. Dia hanya menceritakan kodok kalau malam hari berbunyi di dalam air, naik ke atas air, turun lagi gitu. Itu surat hanya menceritakan kodok, nggak ada maknanya. Maksudnya apa ini? Nabi kok membuat surat-surat seperti itu. Nah, memang dia membuat beberapa surat, tapi nggak akan seperti yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri, fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau kalian tidak mampu dan pasti tidak akan mampu itu. Maka hendaknya kalian beriman, hendaknya kalian takut dengan neraka, hendaknya kalian takut dengan siksaan Allah ketika kalian tidak mau beriman kepada Al-Quran. Wa ma kana hadzal Qur'anu ayyuftara min dunillah. Dan Al-Quran ini tidaklah layak kalau dibuat-buat dari selain Allah Subhanahu wa taala. La raiba fihi mir rabbil alamin ya, wa tafsilal kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Dan ini memerincikan Alkitab dengan aturan-aturan yang sangat detail, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, yang turun dari Allah Rabbul Alamin. Nah, ini sanggahan mereka kepada Al-Quran, yang mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran,
tetapi tidak punya alasan. Ini kita katakan apalagi Al-Quran ini, karena Al-Quran pengaruhnya sangat luar biasa, bahasanya sangat luar biasa, sastranya sangat tinggi, maknanya sangat dalam, sangat luas itu. Dan mereka tidak bisa menandingi membuat ayat-ayat seperti ayat-ayat Al-Quran. Tapi mereka bingung lagi, bingung kenapa orang-orang semakin bertambah, semakin banyak yang beriman gitu. Hanya bingung lagi apa yang harus kita katakan untuk menghalangi manusia supaya tidak beriman dengan Al-Quran gitu. Ini mereka mengatakan, ya, Al-Quran ini bisa memisahkan ketika anaknya beriman, orang tuanya tidak beriman, kemudian bisa berpisah. Suaminya beriman, istrinya tidak beriman, bisa berpisah. Istrinya beriman, suaminya tidak beriman, bisa berpisah. Akhirnya mereka mengatakan bahwa cocoknya Al-Quran itu dibilang sihir, karena di antara fungsi sihir itu memisahkan seseorang dari pasangannya. Di antara fungsi sihir itu memisahkan seseorang dari keluarganya. Ini mereka mengatakan ini sihir. Sihir kan pakai jampe-jampe segala macam. Mereka mengatakan Al-Quran ini ya sihir, jampe-jampe yang bisa memisahkan seseorang dari keluarganya. Bingung lagi, apalagi yang harus diucapkan itu. Dan Al-Quran dikatakan sihir pun sama sekali, karena mereka yang belajar sihir tahu nggak ada jampe-jampe seperti ayat-ayat Al-Quran gitu. Bingung lagi nanti, apalagi yang harus diucapkan. Maka semakin hari semakin bertambah orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sanggahan-sanggahan orang musyrik terhadap dakwah Rasulullah SAW. Nanti kita akan membahas ujian-ujian yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika mereka berada di jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Matiin belum?